Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 435. Setelah mendengar apa yang dikatakan Liang Bikin, pemilik Jade Treasury gemetar ketakutan. Dia mencoba menghentikannya untuk mengatakan lebih jauh tetapi sudah terlambat. Pria parubaya itu hanya melirik Liang Bikin dengan acuh, lalu mengalihkan perhatiannya ke pemilik Jade Treasury. Dia berbeda dari cara dia memperlakukan Ningsi sebelumnya. Auranya mengesankan dan semua jejak keramahan dalam suaranya telah menghilang. Dia bertanya, mengapa saya tidak diberitahu tentang penyingkiran barang-barang ini dari pajangan? Pemiliknya tidak dapat menahannya lagi, dan tergagap ketakutan. Manajer Yu, ini bukan seperti yang Anda pikirkan, saya tidak bermaksud seperti itu. Kelompok Suimo dan Liang Bikin terkejut melihat pemiliknya meringkuk ketakutan. Liang Bikin, yang masih memarahi pria itu beberapa saat yang lalu, sangat terkejut. Manajer Yu, ekspresi Suimo juga berubah. Nama belakangnya adalah Yu. Mungkinkah? Para artis berbisik satu sama lain. Apa pekerja ini? Tidak, pria ini adalah manajernya. Manajer apa? Aku tidak tahu. Mungkinkah CEO dari Waralaba Jade Treasury, Yu Wanian? Mustahil. Mendengar nama Yu Wanian, wajah Liang Bikin menjadi pucat dan dia berbisik, tidak mungkin. Pada saat itu, pemiliknya berusaha sekuat tenaga untuk menjelaskan dirinya, Manajer Yu, bukan berarti saya akan menyingkirkannya secara permanen. Hanya saja, hari ini jumlah pekerjanya tidak cukup, jadi saya memikirkan ini. Pekerjanya masih kurang. Lelaki parubaya itu melirik ke beberapa pekerja yang berdiri di sekitarnya. Pemiliknya tahu bahwa ia tidak mampu melepaskan diri dari situasi ini, jadi ia mendekati pria itu dan berbicara dengan nada berbisik, Manajer Yu, Nona Su ini adalah seorang VIP dan saya harus memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Kemudian dia menatapnya dengan pandangan penuh arti, mencari pengertiannya. Para penggemar Liang Bikin menjadi bangga setelah mendengar sanjungan pemilik tersebut. Siapa peduli kalau kamu CEO? Bahkan CEO harus mengalah pada sepupuku. Suimo menatap Liang Bikin, jangan kasar. Meskipun dia menghentikannya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksenangan. Liang Bikin tidak peduli lagi dengan apapun, dan dia mulai berteriak, hei, kamu CEO Yu Wanian, kan? Aku tahu kamu punya tanggung jawab, tetapi pemiliknya hanya ingin melayani kita. Lagi pula, kamu seharusnya tahu sepupuku ini. Benar, seberapa besarkah masalah ini? Pemiliknya melihat bahwa Liang Bikin membantunya, dan dia mengintip ke arah Suimo dengan harapan tinggi. Melihat sinyal SOS dari pemiliknya, Suimo menyeruput tehnya dan berkata, pemiliknya hanya berusaha bersikap baik, kita biarkan saja ini berlalu. Lain kali jangan diulangi lagi. Nah, sepupuku bilang begitu, kamu dengar itu. Pria parubaya itu tidak mengubah pandangannya pada kelompok Suimo. Dia mengalihkan pandangannya ke gelang giok yang dipegang Liang Bikin, Nona, saya ingin tahu apakah gelang ini sudah dibayar. Liang Bikin berkata tanpa ragu, bayar. Pemiliknya memberikan ini sebagai hadiah kepada sepupuku. Pria parubaya itu menatap pemilik toko itu dengan muram dan menegurnya dengan kasar, kamu mengabaikan sistem kami, mengambil barang-barang yang dipajang sendiri. Mengabaikan motto Jade Treasury, dan bahkan meminta keamanan untuk mengusir seorang pelanggan. Mengabaikan profesionalismemu, dengan memberikan gelang seharga 2 juta dolar. Beraninya kamu, Fong Maochai. Siapa yang memberimu wewenang seperti itu? Reputasi Jade Treasury selama 100 tahun hampir hancur olehmu.